Ya. Halo. Jadi cemburu saya ini ya. Ternyata nggak fokus sama saya, sama Bang Martin, sama Bang Kuya. Ya, seperti itulah. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Saya nggak nyangka ya dalam keadaan hujan seperti ini, antusiasnya luar biasa. Terima Demi Pak Kuya. Pak Martin. Sampai bahasa. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Horas. Horas. Teman-teman tahu ya. 3 salam tadi itu artinya sama teman-teman. Ya. Salam sejahtera. Ya. Damai buat kita semua. Ya. Jadi beda bahasa tapi artinya Sama. Ya. suatu kebanggaan buat saya bisa diterima dan juga melihat antusias dari teman-teman TKW yang ada di Hong Kong. Karena tadi saya sempat curhat sama Inang, saya sampaikan sama Inang. Nah, ini kita datang ke Hong Kong dari pagi, hujan-hujanan. Ini teman-teman TKW sampai bela-belain Dari pagi kehujanan. hujan-hujanan, ngabisin waktu libur. Ya. Di hari yang libur seperti ini, buat saya yang selalu segala hal menggunakan logika 60% perasaan 40% itu kurang masuk akal. Karena kenapa? Siapalah kami ini sehingga teman-teman itu sampai mau bela-belain datang ke sini hujan-hujanan dan dari pagi sampai sekarang setia ada di sini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan luar biasa menurut saya. Kita tepuk tangan. Sama-sama. Tadi pembahasannya mengenai penipuan ya teman-teman ya. Ya. Perlu saya Baik, ntar fotonya kita bareng aja. Kasihan yang mau dengerin. Ya. Orang ganteng ngomong nggak didengerin nggak ada. Iya. Banget ya. Sorry ya. Betul. Iya. Ini mamanya pada cemburu nih. kita lanjut. Nah, mengenai penipuan ya, ataupun modus-modus yang dilakukan yang sedang marak sekarang ini, baik dilakukan oleh orang per orang maupun jaringan yang ada di dalam lapas. Tadi ini semua terkonek sama teman-teman yaitu melalui platform media sosial. Ya. Perlu saya tekankan teman-teman bahwa kita juga di sini bisa bertemu karena Media sosial. Jadi media sosial itu ada negatif, ada Positif. ada yang buruk, ada yang Baik. Oleh karena itu, yang jahat itu bukan sosial medianya, tapi Orangnya. orang yang menggunakan sosial medianya. Betul. Lalu kalau ada orang yang mengeksploitasi sosial media, kita sebagai pengguna sosial media harus bijak juga bermain sosial media. Ya, betul. Jadi jangan lebih banyak menggunakan perasaan, tapi gunakanlah logika yang lebih banyak. Seperti contoh saya bilang tadi, kalau saya ini 60% logika, 40% perasaan. Karena kalau terlalu banyak logika juga nanti kita nggak berempati sama yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, seperti contoh tadi yang disampaikan oleh Inang, apakah kita bisa mendapatkan uang kalau harus mengeluarkan uang? Itu juga sudah tidak masuk akal. Ya. Nah makanya setiap hal ya harus dikontekstualisasi dengan logika. Karena teman-teman, perlu saya tekankan ya, penipu-penipu ini sekarang melakukan kombinasi teman-teman. Bukan hanya dengan modus tipuan, tapi juga mereka gabungkan dengan perasaan. Contoh ya kayak si Faruk itu. Manusia bengis ini mengkombinasi antara penipuan, modus penipuan dia dengan perasaan teman-teman. Dan dia mengkombinasi penipuan online dengan penipuan langsung. Makanya saya bilang modus, cara-cara itu berkembang teman-teman. Bagaimana supaya kita tidak kena penipuan ataupun modus tersebut, kita harus bijak. Lalu yang kedua, biasakan menanya kepada orang yang kita percayai
terhadap hal-hal yang tidak kita mengerti, teman-teman. Karena saya paham bahwa setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Ada yang kelebihan rajin, ada yang kelebihannya pintar, ada yang kelebihannya mungkin suka menipu gitu ya. Jago menipu. Nah, kalau kita tidak memahami sesuatu hal, jangan malu untuk bertanya supaya kita tidak kena tipu. Kayak contoh nih, saya juga banyak dapat direct message gitu ya, telepon yang sampai sekarang masih percaya bahwa yang nipu dia itu polisi, teman-teman. Padahal saya bilang, kamu tonton nih link yang saya kirim. Enggak bang, itu polisi bang. Dia ada jenderal bintang 3 segala macam. Saya urut kan, kamu dapat dari mana nomor jenderal bintang 3 ini? Dari dia. Semua dari dia. Tapi dia percaya bahwa itu bukan penipuan. Jadi intinya gini teman-teman, kalau kita belum pernah ketemu orang, ya, bukan jangan terlalu percaya, jangan langsung percaya. Dan lebih baik kita sudah punya stigma negatif duluan. Apa yang kamu sampaikan itu tidak benar sampai bisa dibuktikan. Dan bukti itu bukan bukti lewat sosmed, teman-teman. Karena saya bilang tadi ya, sekarang modus penipuan itu digabung antara modus penipuan dengan perasaan. Nah ini yang bahaya. Saya berharap teman-teman bisa lebih bijak supaya pekerjaan kita juga nggak terlalu banyak ya Mas Lia ya. Karena terus terang nih, yang mau ya untuk berpartisipasi seperti ini kan kita nggak tahu ke depan apakah ada yang terpanggil seperti influencer-influencer yang lain gitu ya, youtuber-youtuber lain yang mau mengikuti jejak Mas Uya, meninggalkan penghasilannya yang besar gitu ya dalam mempublikasikan konten-konten yang mungkin tadinya fun gitu ya, lalu ke konten-konten serius begini yang implikasinya itu justru mengurangi pendapatan dia sebagai penipu artis gitu. malah penipu. Kembali lagi saya, Mas Uya ini artis dari tahun 2002, dari tahun 2002. Saya kenal beliau ini, bukan kenal, saya mengetahui beliau ini dulu waktu masih SMA, nonton pentas seni. Bandnya namanya Tofu. Oh ya. Nah makanya saya bilang, dari sekian banyak artis yang bisa bertahan menyesuaikan dengan zaman, selain Deddy Corbuzier, menurut saya Mas Uya ini adalah salah satu contohnya yang bisa terus eksis gitu ya. Oleh karena itu teman-teman, saya bilang tadi, bentengi diri kalian, jangan mudah dibujuk rayu, supaya pekerjaan kita juga jangan terlalu berat. Walaupun kita siap teman-teman, karena mungkin teman-teman melihatnya saya doang, ya. Tapi teman-teman percaya, sebenarnya banyak orang yang baik. Tapi mereka mungkin tidak terekspos. Saya juga punya tim teman-teman. Kebetulan ada sekitar 20-an lah. Kami juga terbiasa menangani kasus-kasus yang sifatnya membela orang yang sudah tidak ada harapan lagi, padahal dia tidak bersalah. Iya. Kadang-kadang orang bertanya kan, ini pengacara sekali Kamarudin Simanjuntak, saya gitu ya, yang sudah berkecimpung di kasus besar gitu ya, kok mau sih nanganin kasus yang gak ada duitnya? Kemanusiaan. Orang banyak berpikir, ini orang mau pansos aja kali. Kalau mau pansus sih nggak akan nanganin kasus yang seperti ini teman-teman. Bukan hal yang lain. Banyak yang bertanya dan banyak yang menjudge seperti itu kepada saya, tapi saya bilang nggak peduli. Karena gini, di dalam ajaran saya diajarkan untuk kita saling mengasihi antara sesama manusia, seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Dan itu hukum yang sama seperti saya mengasihi Tuhan saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada juga perintah Tuhan saya yang mengatakan begini, ketika kita membantu orang susah, itu sama saja kita mempiutangi Tuhan. Makanya saya juga mengimbau teman-teman, jangan menutup diri juga ketika ada orang yang susah antara sesama TKW ini. Iya. Lebih baik kalian membantu sesama kalian daripada ngebantu orang-orang model kayak si Faruk gitu kan. Iya, betul. Betul nggak? Misalkan ada teman TKW yang lagi sakit, bantu. Atau nggak keluarganya sakit, bantu. Jangan justru kasih uang ke Faruk. Iya. Karena ini orang jahat banget tuh. Benar-benar bengis. Makanya dia itu layak mendapatkan balasan seperti yang akan dia rasakan nanti.
Dan karena saya lihat orang ini jahat sekali, makanya saya juga terpanggil. Ketika dipanggil oleh Mas Uya, mau nggak nangani secara pro bono pro deo? Saya bilang, jangankan pro bono pro deo, saya yang danain kasus ini kalau memang dibutuhkan. Terima kasih. Karena kalau dibilang pro bono pro deo itu sebenarnya hanya tidak menerima bayaran. Tidak menerima bayaran. Tapi, jujur aja teman-teman ya, kayak saya ngirim staf saya untuk bikin laporan di Polda segala macam, ya itu butuh biaya, tapi nggak apa-apa. Saya percaya bahwa Tuhan sudah ngasih berkat kepada saya di dalam hal-hal yang lain. Amin. Dan itu memang sudah saya terima teman-teman. Makanya dalam beberapa hal saya akan bantu orang-orang yang tidak bisa membantu dirinya sendiri. Saya pikir itu dari saya. Mudah-mudahan semua teman diberikan kesehatan. Amin. Dan jangan lupa, orang baik berkumpul dengan orang baik. Amin. Terima Ingat kasih. kata-kata saya itu, sampai nanti kalau ada kesempatan untuk memilih orang yang baik mungkin di kemudian hari. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya dilempar ke saya lagi ya. Terus saya suruh ngomong apa sekarang? Oke, sebenarnya nih ada salah satu korban yang pingin ngucapin terima kasih langsung nih.